Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Diki Bintang atau Diperba dari kelas 10 kedua. Hari ini saya akan membuat video pembahasan materi tentang virus. Yang bakal saya jelaskan pada video ini ialah pengertian virus, ciri-ciri virus, struktur virus, cara virus bereproduksi, dan keuntungan dan kekurangan virus. Jadi teman-teman, kalian tahu sih apa itu virus? Biar saya jelaskan, virus adalah makhluk hidup yang bersifat parasit sebab membutuhkan inang sebagai tempat hidupnya, hingga kemudian menyebabkan penyakit hingga kematian pada makhluk lain. Masuk ke pengertian virus. Kata virus ini berasal dari bahasa Latin yaitu virion, yang artinya adalah racun. Virus ini sendiri selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu sehingga bisa dibilang sulit sekali mati atau hilang. Bahkan tak menutup kemungkinan akan muncul virus-virus baru yang terkadang bisa saja membuat manusia atau makhluk hidup lainnya sakit. Virus ini termasuk bagian dari mikroorganisme. Dinamakan bagian dari mikroorganisme karena merupakan makhluk hidup dengan ukuran hanya beberapa mikro atau mungkin lebih kecil dari itu, karena 1 mikron sama dengan 0,001 mm. Berdasarkan pengertian virus di atas, maka dapat dikatakan bahwa virus itu adalah organisme parasit yang mana ia membutuhkan inang untuk bertahan hidup. Mikroorganisme ini harus menemukan inang untuk bereproduksi, termasuk melalui sel tubuh manusia. Tanpa menumpang ke tubuh inangnya, ia tidak bisa mereplikasi diri. Beberapa spesies organisme ini bahkan dapat membunuh sel inangnya untuk dapat berkembang biak. Jika ia tidak menemukan inang, virus ini tidak bisa hidup dalam waktu yang lama. Kita masuk ke ciri-ciri virus. Yang pertama, hanya memiliki satu jenis asam nukleat yang diselubungi oleh kapsid atau selubung protein. Asam nukleat ini yaitu DNA atau RNA. Yang kedua, ukurannya sangat kecil yaitu antara 20 sampai 300 nanometer. Untuk 1 nanometer sama dengan 10 sampai 9 meter. Yang ketiga, tubuh virus tidak memiliki bentuk sel sehingga virus tidak memiliki inti sel, membran plasma dan sitoplasma. Yang keempat, hanya dapat hidup dan berkembang biak pada sel hidup atau dikenal juga sebagai parasit intraseluler obligat. Yang kelima, merupakan suatu makhluk hidup metaorganisme. Makhluk metaorganisme merupakan suatu bentuk peralihan antara benda mati atau memiliki sifat yang dapat dikristalkan dan makhluk hidup atau dapat berkembang biak. Kita masuk ke struktur tubuh virus. Kepala virus memiliki kepala berisi dengan DNA atau RNA yang menjadi bahan genetik kehidupannya. Isi kepala ini dilindungi oleh kapsid, yaitu selubung protein yang tersusun oleh protein. Bentuk kapsid sangat bergantung pada jenis virusnya. Kapsid bisa berbentuk bulat, polihedral, helix, atau benda lain yang lebih kompleks. Kapsid tersusun atas banyak kapsomer atau subunit protein. Isi tubuh virus biasa disebut dengan virion adalah bahan genetik yang berupa salah satu tipe asam nukleat. Tipe asam nukleat yang dimiliki akan mempengaruhi bentuk tubuh virus. Isi tubuh virus biasanya berupa RNA yang berbentuk menyerupai kubus, bulat atau polihedral. Contoh pada virus-virus yang menyebabkan penyakit poliomyelitis, influenza, dan radang mulut dan kuku. Ekor adalah bagian dalam struktur tubuh virus yang berfungsi sebagai alat untuk menempelkan diri pada sel inang. Ekor yang melekat di kepala ini umumnya terdiri atas beberapa tabung tersumbat yang berisi benang dan serat halus. Yang keempat adalah kapsid. Kapsid adalah lapisan berupa rangkaian kapsomer pada tubuh virus yang berfungsi sebagai pembungkus DNA atau RNA. Fungsi kapsid ini adalah sebagai pembentuk tubuh dan pelindung bagi virus dari kondisi lingkungan luar. Cara virus mereproduksi. Reproduksi virus ada 2 cara. Yang pertama adalah litik atau lisis. Siklus reproduksi atau replikasi genom virus yang akhirnya menyebabkan kematian sel inang merupakan tahapan akhir dari infeksi, yaitu saat sel inang bakteri lisis pecah
dan melepaskan faga yang dihasilkan dari sel inang tersebut. Virus yang hanya dapat bereplikasi melalui siklus lisis disebut dengan virus virulen adalah lisogenik. Siklus replikasi genom virus tanpa menghancurkan sel inang. Faga berintegrasi ke dalam kromosom bakteri. Profaga pada kondisi tertentu dapat menghasilkan faga aktif yang melisis inangnya karena adanya pemicu dari lingkungan seperti radiasi atau adanya beberapa zat kimia tertentu, sehingga virus mengubah mekanisme dari lisogenik menjadi lisis. Virus dapat menjadi bermanfaat bagi kehidupan manusia. Di antaranya itu untuk memproduksi vaksin, interferon, dan antitoksin. Dan virus juga dapat menjadi merugikan. Virus yang dapat menyebabkan berbagai penyakit pada berbagai makhluk hidup. Virus dapat menyerang tumbuhan, hewan, dan ada pula menyerang manusia. Virus juga ada beberapa banyak jenis, di antaranya ada virus HIV, virus Ebola, virus corona, dan lain-lain. Mungkin segini saja video pembahasan dari saya. Tadi kita sudah membahas tentang pengertian, ciri-ciri, struktur, cara virus bereproduksi, keuntungan dan kerugian virus. Dan mohon maaf jika saya ada kesalahan kata, dan jangan lupa teman-teman buat like, subscribe, dan komen di kolom komentar. Dan semoga video dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video pembahasan lainnya. Dadah.